Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan coba mempelajari lebih dalam tentang bagaimana sebetulnya kita berupaya untuk meningkatkan kualitas keharmonisan di dalam rumah tangga kita, sehingga kemudian rumah tangga yang kita bina pada hari ini adalah rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan apa yang Allah sifatkan di dalam Al-Qur'an, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, rumah tangga yang tentram, dipenuhi oleh rasa kasih dan sayang, dan kemudian di dalamnya tumbuh romantisme cinta antara pasangan suami dan istri. Karena memang ketika kita membentuk sebuah keluarga, tentu kita punya harapan dan keinginan, agar rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kemudian keluarga yang kita bentuk ini, keluarga yang kita ikat ini adalah keluarga yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena prakteknya ada juga orang-orang yang kemudian justru karena ketidakmampuannya mengelola, memimpin keluarganya, maka di akhirat nanti dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, bahkan tidak sudi untuk bertemu dan menunjukkan wajah di hadapan anggota keluarganya. Sebagaimana disebutkan kan di dalam surah surahnya saya lupa, surah disebutkan di situ yauma yafirul mar'u min akhihi faiza ja'atis sahah, surah Abasa kalau salah, faiza ja'atis sahah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Apabila hari kiamat itu terjadi, lalu kemudian semua orang dibangkitkan, nah pada hari itu Allah sebutkan yauma yafirul mar'u min akhi, ada seseorang yang lari dari saudara-saudaranya, ini kerabat berarti keluarga, lari dari keluarga, lari dari saudaranya, adik dan kakak. Wa ummihi wa abihi, bahkan dia juga lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan dia lari dari istri dan anak-anaknya. Subjeknya itu adalah suami. Jadi ada para suami yang di akhirat nanti lari dari saudara-saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari anak dan istrinya. Nah, ini kan menyangkut keluarga.
Nah, kita tentu tidak ingin menjadi kepala rumah tangga yang gagal ya dalam konteks Anda sebagai suami, dan kita juga tidak mau menjadi ibu rumah tangga yang sengsara ya karena ulah suami. Oleh karena itu kemudian mari sama-sama kita coba sama-sama ya. Saya juga sedang belajar. Sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar rumah tangga, agar keluarga ya yang kita bina ini menjadi keluarga-keluarga yang maslahah, selamat ya, bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan kita minta kepada Allah justru kita nanti akan rindu ya bertemu dengan keluarga-keluarga kita. Akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga-keluarga kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketemu sama ibu bapak kita, ketemu sama nenek kakek kita, ketemu sama anak-anak kita, ketemu sama cucu cicit kita, kan luar biasa ya, ketemunya di surga. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat indah, luar biasa. Sedangkan kita kalau lagi acara mudik ya, pulang kampung, itu kan gembira ya. Ya, nenek dikunjungi oleh cucu-cucunya, oleh anak-anaknya, anak-anak cucunya senang sekali. Ya, nenek itu jadi sentral, kakek nenek jadi sentral ya, merasakan kebersamaan. Semuanya ngumpul di hari yang berbahagia yaitu hari raya. Nah, maka akan lebih ya bahagia lagi ketika kemudian momen itu kembali terjadi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda yang mudik lebaran ya berdoalah kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan momen pertemuan di lebaran ini ya akan terjadi juga ketika nanti ya, kita masuk kepada hari berbangkit, hari kiamat. Lalu kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua anggota keluarga kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ya, tercatat sebagai orang yang akan berbahagia, ya, ditakdirkan Allah ya berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, ya, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Lalu kemudian dipertemukan ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Ya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan ini di dalam program Keluarga Muslim ya, saya akan mengangkat tema tentang menyikapi ya, atau cara terbaik atau sikap terbaik menyikapi pasangan yang bermaksiat. Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sejatinya kita harus sadar dan paham bahwa yang namanya menikah itu pilihan ya. Dan itu merupakan pilihan penting ya bagi kita di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan pernikahan itu ya, akan ada banyak hal ya yang kemudian berubah setelah mempelai lelaki dan mempelai wanita bertemu dan hidup serumah ya, membentuk sebuah rumah tangga. Akan ada banyak perubahan ya. Karena yang tadinya hidup sendiri-sendiri ya, si laki-lakinya sendiri, perempuan hidup sendiri dengan keluarganya. Kemudian ya, mereka bertemu dan membentuk sebuah keluarga baru. Dan tentu ya kan ada banyak penyesuaian. Ya, selama ini ya orang itu adalah orang asing, lalu kemudian kita kenal ya, bisa jadi yang kenalannya ada yang lama ya. Ada yang kenalannya sebentar, ada yang kenalnya dari zaman SMP. Saya punya teman ya kenalnya dari zaman SMP, selesai SMA ya kemudian langsung kerja nikah. Jadi kalau itu 6 tahun ya, lebih 7 tahun lah ya, 7 tahun masa berkenalannya ya, ta'arufnya. Ada juga enggak lama ya. Cuman ditemukan sama gurunya ya, atas ridho orang tuanya,
Nah, ditemukan ini si A, ini si B. Besoknya si laki-laki datang ketemu, orang tua si perempuan menyatakan maksud dan tujuan. Kemudian gak lama setelah itu nikah. Praktis ya ketemunya cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Ada yang begitu. Ada. Dan itu ya tentu tidak menjadi faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Ya. Ada orang yang kenalannya lama, rumah tangganya berantakan. Ada ya. Ada juga yang kenalannya sebentar, rumah tangganya lama. Ada juga kenalannya sebentar, rumah tangganya berantakan. Ada juga yang kenalannya lama, rumah tangganya lama. Jadi masalah perkenalan itu, waktu perkenalan itu lama tidaknya tidak menjadi faktor yang mempengaruhi. Ya, dan ini yang kemudian harus kita pahami, ya, jangan pola pikir kita sama dengan orang-orang kafir, ya. Ya, ada orang kehidupan di barat, ya, dalam tanda kutip kehidupan orang-orang kafir, karena menikah itu sesuatu yang mendatangkan konsekuensi berat, ya sama, ya, kita juga sebut menikah itu konsekuensinya berat. Nah, tetapi pola pikir mereka, persepsi mereka berbeda, ya. Karena konsekuensi nikah itu berat, maka kemudian sebelum nikah mereka hidup bersama dulu, dalam tanda kutip untuk saling mengenal. Ya, apa yang disebut dengan kumpul kebo, ya, kalau kita saking hinanya perbuatan ini kita sebut kumpul kebo, ya. Padahal kebo nggak sehina itu gitu, ya. Nah, kemudian ya, bahkan ada yang sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, baru kemudian meresmikan pernikahan. Lama gitu, ya. Ini cara yang sesat, dan Islam tidak mengenal istilah itu, karena pernikahan ini adalah sesuatu yang disyariatkan, ya, diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi bagian dari syariat Islam gitu. Makanya tidak boleh dianggap sepele, apalagi dilecehkan. Ya, ada beberapa waktu lalu, ya, sekelompok, ya, sebuah komunitas, ya, dituntut, ya, oleh majelis ulama setempat gara-gara melecehkan ritual pernikahan. Jadi ada orang ceritanya, ya, nikah dengan kambing, kawin sama kambing ceritanya, pakai syariat Islam. Itu langsung, ya, diramaikan di media sosial, dituntut, ya. Karena itu sebuah penistaan. Dengan memang ajaran Islam ini, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sebuah ajaran yang memuliakan, ya, bukan menghinakan. Nah, oleh karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ini harus dipahami oleh semua calon pengantin, laki dan perempuan, bahwa pernikahan itu mendatangkan sebuah konsekuensi, ya, akibat dari bertemunya dua insan yang berbeda, yang bisa jadi kemudian yang memunculkan, ya, hal-hal yang dalam tanda kutip membahagiakan dan menyedihkan. Yang membahagiakan kita syukuri, yang menyedihkan kemudian kita cari solusinya bersama, ya, bukan kemudian dikeluhkan. Ya, kadang-kadang kita ini kalau ada masalah lebih banyak ngeluhnya daripada kemudian mencari solusi. Keluhan-keluhan itu tidak mendatangkan solusi, tetapi hanya memperberat keadaan, ya. Bermasalah dengan suami, istri ngeluh, ya, di medsos. Nanti yang muncul apa? Orang mikir, wah, gitu, ya. Ada yang bilang syukurin, ya, macam-macam gitu. Nggak jadi solusi. Malah nanti dibilang, wah, ini perempuan nggak tahu diri, ya, aib diumbar-umbar gitu. Malah nanti orang jadi tahu, ya. Ya, tidak jadi solusi. Tapi kalau ada masalah di dalam rumah tangga, ya, baik suami maupun istri, ya, cari solusi bukan mengeluh, ya. Yaitu bedanya orang sukses dengan orang gagal, ya. Kalau orang sukses itu segala hal, ya, masalah yang dihadapi itu dicari solusinya, ya, sampai kemudian bisa melewati masalah, bukan kemudian mengeluh karena masalah itu tidak akan terlewati hanya dengan keluh kesah saja. Nah, di sisi lain juga kita harus sadar bahwa apapun, ya, pilihan kita di dalam hidup ini, ya, termasuk urusan menikah, ya, kita ini kan hidup ini menghadapi pilihan, ya, sahabat Edrim. Mau makan apa itu juga pilihan, ya. Mau makan babi apa mau makan kambing itu pilihan, ya. Mau menikah dengan si A si B itu juga pilihan kita. Kemudian mau bangun subuh atau tidak, pilihan kita.
Cuman yang harus kita sadari adalah sebaik-baik pilihan landasannya adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bab menikah. Nah, jadi jadikanlah ya pernikahan kita ini bagi yang sudah maupun yang belum. Kalau yang belum, nah ini harus yang belum menikah dan mau akan menikah, sadari ya, bahwa pilihan kita menentukan si A si B, ya, mau menikah di mana, mau tinggal sama siapa, gitu. Mau kayak gimana bentuk rumah tangga kita, dasarnya, pondasinya, landasannya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian nanti mudah-mudahan ya pernikahan yang ada ini, pernikahan yang kemudian membentuk keluarga adalah sebuah wadah ya, atau juga mungkin ruang ya, untuk kita berta'awun ya. Kan dalam Islam itu ada ayat mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Bertolong menolonglah kamu ya, saling membantulah kamu di dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di dalam kebaikan dan takwa. Bagaimana pasangan kita kebaikannya meningkat, ketakwaannya meningkat kepada Allah. Bagaimana anak kita yang lahir dari rahim istri kita ya, dari benih suami kita ini menjadi anak-anak yang ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan dan berjuang untuk meningkatkan ketakwaan di dalam dirinya. Sehingga kemudian ya inilah yang disibukkan oleh suami istri ya, pasangan suami istri di dalam rumah tangganya. Bukan malah sebaliknya ya, ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nauzubillah. Ya, ada rumah tangga yang kemudian justru menyibukkan ya pasangan masing-masing dengan kemaksiatan. Ya, berapa banyak ya pasangan suami istri yang kemudian ya berkolaborasi di dalam kejahatan ya. Pada akhirnya kemudian dijebloskan ke dalam penjara, ya penjara dunia belum seberapa. Kalau dosanya tidak diampuni, ya tidak terampuni dan tidak ada niatan minta ampun, ya siap-siaplah di akhirat nanti ditegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Nah harapannya tentu ya agar biduk rumah tangga yang dinahkodai oleh suami, ya, oleh kepala rumah tangga, nah ini kemudian berjalan sesuai dengan rencana dan harapan. Ya pada dasarnya setiap kita itu kalau menikah kan punya planning ya. Planningnya kan ingin bahagia ya. Saya rasa nggak ada lah orang yang menikah dengan niat mau sengsara, itu nggak ada ya. Pasti yang namanya nikah niatnya ingin bahagia. Oleh karena itu kemudian landasi dengan ketakwaan ya, bismillahnya itu betul bismillah karena ketakwaan tadi. Mudah-mudahan kemudian apa yang kita harapkan sebelum menikah itu bisa terlaksana. Dan oleh karena itu kemudian di sinilah ya berbicara tentang landasan takwa ya, para lelaki ya, kalau bab lelaki lah katakanlah begitu ya. Ya hati-hati betul memilih pasangan ya, memilih calon istri. Aduh bikinnya saya udah nikah, nah, lupakanlah dulu ini kita arahkan dulu kepada yang belum nikah ya. Yang sudah nikah ya cukupkan dengan istri yang ada ya, dengan suami yang ada dan perbaiki segala kekurangannya ya. Ini bagi yang belum dan akan ingin mencari pasangan, maka jadikanlah ya landasan ketakwaan ini sebagai pondasi untuk memilih pasangan. Berbicara ketakwaan di dalam memilih pasangan hidup, Rasulullah SAW pernah mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Ini hadisnya famous ya, masyhur, terkenal. Di mana para dai biasanya suka mengutip ya, hadis ini ketika berbicara pernikahan atau berbicara perjodohan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'." Perempuan itu kata Rasulullah SAW, ini nasihat kepada lelaki ya. Saya mengarahkan ini kepada lelaki, yang perempuan boleh dengar, boleh. Nanti sampaikan kepada anak-anak lelakinya, sampaikan kepada saudara-saudara lelakinya, keponakan-keponakan lelakinya, ya itu ya. Jangan sampaikan ke suaminya, repot nanti ya. Sampaikan ke anak-anak dan ke saudara-saudara. Tungkahul mar'atu li arba', kata Rasulullah SAW. Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab.
Lima liha, yang pertama ada orang menjadikan wanita pilihannya itu berdasarkan malun, hartanya. Lima liha, karena hartanya. Karena ada ya perempuan-perempuan yang kaya, ya baik kaya karena bapak kakek moyangnya kaya gitu. Ada yang kaya karena memang jerih payah. Ada kan, ya baik yang single maupun yang sudah double, ya sudah menjanda begitu. Ya, banyak yang karena kekayaannya, kemudian kekayaan itulah yang menjadi dorongan dan motivasi bagi seorang laki untuk menikahinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wali hasabiha, dan juga ada karena keturunannya. Karena keturunannya begitu ya. Atau martabatnya. Ya ini anak pejabat, ya, anak kepala, anak kiai, gitu sebutlah ya, anak habib, macam-macam ya. Ada yang dinikahi karena itu, ya karena kemuliaan nasabnya, kemuliaan nasabnya, karena orang tuanya, kakek moyangnya begitu ya, atau juga mungkin kampungnya, ini kampung orang-orang baik nih gitu. Ini keluarga bangsawan ini, ada yang begitu ya. Kemudian wali jamaliha, ada juga yang kemudian perempuan itu dinikahi karena keindahannya, ya kecantikannya. Nah ini kan relatif ya, ada yang bagi kita cantik, bagi orang nggak cantik, bagi orang cantik, bagi kita nggak cantik. Relatif ya, tapi Rasulullah menyebutkan karena bentuknya, keindahannya lah ya. Ini begitu. Lalu kemudian ada juga wali diniha, ya. Wali diniha, dan ada juga yang dinikahi karena agamanya. Ya agama yang kemudian menjadi pertimbangan. Jadi ada yang pertama yang menjadi pertimbangan adalah hartanya. Yang kedua yang menjadi pertimbangan adalah kemuliaan nasabnya. Yang ketiga yang menjadi pertimbangan adalah kecantikan atau keindahannya. Dan yang terakhir ada juga kata Rasulullah SAW, perempuan itu dinikahi karena persoalan agamanya. Nah di sini kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah pendekatan fazfar bizatid din. Nah ya. Nah kalau agama tidak dijadikan sebagai landasan seorang laki untuk menjadikan seorang perempuan menjadi pasangannya, menjadi bidadarinya, atau menjadi ratunya gitu, atau menjadi pasangannya, maka kata Rasulullah SAW, taribat siadak, siap-siaplah ya, engkau akan menjadi orang yang binasa atau merugi. Nah, jadi ini urusan bukan urusan kecil, tapi sebuah urusan yang besar. Ya, seringkali ya seorang lelaki, seorang wanita menderita bahagianya dimulai ketika dia menikah. Ada kan di medsos. Ya. Saya ada lihat ya tayangan-tayangannya. Dulu sebelum nikah aku jadi ratu, gitu ya. Begitu nikah aku jadi babu, gitu. Ada yang mengatakan begitu. Memang begitulah kenyataan di rumah tangga ya. Kebaikan, kebahagiaan, kesusahan dan penderitaan seseorang seringkali ya, kemudian berubah atau diawali atau terjadi dengan digerbangi oleh pintu pernikahan. Ya, sebagaimana Rasulullah katakan tadi. Ya fazfar ya bizatid din, ya, kalau agama tidak kemudian dijadikan sebagai suatu pertimbangan untuk menikahi seorang wanita, taribat siadak. Ya. Niscaya kamu pasti akan binasa. Itu bagi laki-laki. Nah bagi perempuan juga Rasulullah SAW juga menekankan hal yang sama. Ya, menekankan hal yang sama. Kalau tadi laki-laki ditekankan nih agama yang penting kamu lihat. Berapa hafalan Qur'annya, ya. Seberapa rajin ya. Puasanya ya. Kemudian seberapa paham dia tentang aurat ya, batasan-batasan aurat, ya, mahram-mahramnya, itu yang dilihat. Nah, bagi seorang laki itu yang harus menjadi kemudian pertimbangan. Ya syukur-syukur kalau ternyata dia juga kaya, ya, keturunannya juga bermartabat, kemudian juga memiliki kecantikan atau keindahan, ya alhamdulillah ya. Tapi susah kayaknya ya 4 hal ini berkumpul di satu orang. Ada tapi mungkin 1001 ya. Maka berbahagialah Anda yang dilihat ya, ketika menikah, lihat tuh istri saya ini agamanya bagus ya, lulusan pesantren gitu ya.
Ataupun kalaupun lulusan SMA ya dia belajar agama sendiri betul-betul rajin ngaji kan kalau nggak mesti ya lulusan pesantren itu baik ya. Yang penting girohnya itu ya. Kemudian kita lihat-lihat cantik kok itu ya. Manis kok itu kan. Kemudian iya, banyak juga duitnya gitu walaupun dari saya gitu ya. Banyak duitnya. Lalu kemudian lihat keturunan baik-baik ya, maksudnya orang tuanya keluarga baik-baik ya, maka syukuri itu ya Allah ya. Sudah mendapatkan kebaikan ya, 4 kebaikan dalam satu ya, 4 in 1 ya. Syukuri itu sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi lelaki, bagi perempuan juga hal yang sama ditekankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, kalau tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sanadnya dari Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu. Ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu." Nah, ya. Jika datang kepada kalian, maksudnya kepada para wali ya, para wali pernikahan. Nah, ini bagi yang masih gadis ya. Masih single kan, penentuan pernikahan itu salah satu syaratnya adalah keridhaan wali ya. Wali itu maksudnya orang tua kita atau yang menjadi wakil dari orang tua kita. Karena perempuan ini baperan ya, main perasaan, oleh karena itu kadang-kadang kurang objektif ya di dalam menilai. Makanya kemudian di dalam Islam disyariatkan untuk para gadis ini ya, bab memilah dan memilih pasangan ya, melalui wali. Kalau walinya ridha ya, maka sah pernikahannya. Nah, karena itu wali juga harus mengerti ya, siapa kemudian laki-laki yang layak untuk menjadi pendamping orang yang di bawah kewaliannya. Ya, bisa jadi adiknya gitu kan, bisa jadi anaknya, bisa jadi saudara sepupunya dan sebagainya. Pahami itu ya. Jadi kata Rasulullah SAW, idza ja'akum ya, kalaulah datang kepada kalian, maksudnya kepada para wali atau kepada para wanita, kalau yang sudah janda ya, kalau yang sudah janda kan wali itu tidak wajib ya, keridhaan wali tidak wajib. Dalam sebuah hadis dikatakan demikian, idza ja'akum man tardawna dinahu ya, siapa ya, kalau di antara kalian ada yang kemudian datang kepada kalian seseorang laki-laki yang kalian ridho kepadanya karena agamanya ya. Ya, agamanya bagus ya, akhlaknya bagus ya. Kalau berbicara agama artinya pemahamannya ya. Pemahaman agamanya bagus, ngerti ya halal haram, itu yang penting. Ngerti halal haram, ngerti mana yang dosa begitu ya. Lalu kemudian akhlaknya juga bagus, diamalkan itu. Ya. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man tardawna dinahu wa khuluquhu ya. Maka kata Rasulullah SAW, fankihuhu ya, fankihuhu. Maka nikahkanlah ia. Ya, nikahkanlah tuh orang laki-laki yang baik itu yang datang untuk melamar gitu ya. Ya, dengan yang melamar itu siapa yang di bawah wali kalian ya? Anak kita kah, siapakah gitu kan. Nah, nikahkanlah. Illa ya, kalau tidak ya illa taf'alu ya, kalau kalian tidak melakukan itu, tidak menikahkannya, katakanlah wah ditolak nih ya. Padahal agamanya bagus, akhlaknya bagus ya, di luar dari persoalan harta, martabat ya, persoalan dari juga ketampanannya begitu. Tapi sudah terlihat agamanya bagus. Illa taf'alu, kalau kalian tidak menerimanya, menikahkannya begitu dengan orang-orang ya, wanita-wanita yang berada di dalam kewalian kalian ala kulli asbab ya, atas sebab apapun ya. Kadang-kadang kan wali itu nolak bisa jadi karena desakan dari si perempuannya kan. Kan wali itu kadang-kadang nanya juga ya ke perempuannya, gimana nih, udah terima tidak ya. Si perempuan yang ngintip, aduh kurang kece ya, nggak kayak artis Korea misalnya ya. Atau ke sini cuma pakai motor gitu kan ya. Pakai mobil tapi mobilnya mobil merek gitu ya. Ada orang mobil juga jadi kelas juga gitu ya. Kalau bukan mobil mereknya itu dianggapnya nggak berkelas gitu. Atau kalau dilihat dari dari keturunannya ya, bapaknya petani ya misalnya gitu ya. Lalu kemudian dia bisik kepada orang tuanya atau walinya, jangan deh
tolak aja. Nah, kalau itu terjadi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun. Ya. Maka kalaulah itu terjadi, ya, kalau itu terjadi, ya, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Ya dalam hal ini ya kita bisa lihatlah ya bagaimana ketika seorang lelaki baik-baik ya datang ditolak kemudian oleh wanita. Nah, dalam hal ini yang perlu kita khawatirkan adalah ya, nasib si wanitanya gitu ya. Nasib Anda kaum wanita ya. Ya, karena kalau nanti kalau kita lihatlah berapa banyak rumah tangga yang pernikahannya atas dasar harta ya, si perempuan lebih memilih nggak apa-apa yang penting kaya, agamanya terserah mau agamanya apa saja. Ya jelas lah kalau yang dinikahi orang kafir maka pernikahannya tidak sah. Yang akibatnya apa? Itu yang Rasulullah sebut tadi, kerusakan. Ya, dia pernikahannya hanya mendatangkan dosa ditumpuk-tumpuk, mati. Nah, jika kemudian tidak sempat minta ampun dan memperbaiki kesalahannya, maka nerakalah tempatnya. Nauzubillah ya. Atau karena ketampanan yang nggak peduli agamanya gitu ya. Mirip artis Korea misalnya, dikesem-sem abis kalau kemudian dinikahi, yaitu mengabaikan agamanya, mengabaikan akhlaknya, siap-siaplah sengsara ya. Tiap malam pulangnya telat ya, habis dugem dan sebagainya itu. Nauzubillah. Nah, ini juga kemudian harus kita jadi pertimbangkan. Nah, inilah pesan Rasulullah SAW ya, kepada kita lelaki dan perempuan di dalam memilah dan memilih pasangan. Nah, kaitannya dengan pembahasan judul kita pada hari ini ya, adalah ketika kemudian agama kita jadikan sebagai landasan di dalam memilih pasangan, harapannya adalah kemudian kita tidak disibukkan oleh hal-hal yang muncul karena kemaksiatan. Ya, kalaulah misalnya nih ya, agama tidak jadikan pertimbangan bagi seorang lelaki untuk menikahi perempuan, maka kemudian dia nggak ngerti agama, ya nggak ngerti mana yang dosa, mana yang tidak, yang nggak ngerti mana yang halal, mana yang haram. Laki-lakinya paham, si perempuannya nggak paham, diajarin nggak mau paham gitu. Lalu kemudian muncullah itu tadi ya, hal perbuatan haram masih dikerjakannya juga ya. Suami keras yang lawan mulu kerjaannya, yang nyolot, meninggikan suara begitu. Kemudian kalau di hadapan mertua nggak sopan ya, nggak ada adabnya ya. Nah itu kan nanti akan jadi masalah. Ya belum lagi kalau kemudian dia terjerumus ke dalam dosa-dosa besar ya, pasangan suami istri ya. Berapa banyak suami istri yang kemudian menderita ya, bingung ketika menghadapi suami yang suka berzina, naudzubillah. Suka berjudi, suka minum arak begitu. Pulang mabuk begitu. Ya. Kemudian berapa banyak ada cerita wanita-wanita yang sebetulnya dia dalam tanda kutip dia wanita baik-baik ya. Tapi kemudian harus terkena penyakit seks menular ya, seperti HIV atau AIDS ya. Dari suaminya yang suka berzina. Atau dari suaminya yang suka pakai obat ya, lewat jarum suntik ya. Dia nggak zina, tapi dia suka pakai obat, pakai narkoba, kemudian pakai jarum suntik. Jarum suntiknya nggak steril, lalu kemudian terkena HIV. Suaminya kena HIV, ya, kemudian dia bercampur dengan istrinya yang tadinya ya bukanlah pemakai narkoba, bukan berzina, kemudian dia harus menderita penyakit HIV. Ya, kan jadi rusak. Itu yang Rasulullah SAW sebut tadi ya. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ya. Pasti akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang besar. Salah satunya itu ya, karena mengabaikan akhlak dari calon mempelai. Nah dalam hal ini kemudian in case begitu ya, katakanlah Abi Kenji saya ini sudah terlanjur menikah gitu ya. Ya apa yang Abi Kenji ajarkan saya luput lewat begitu, nggak saya buat karena memang baru tahu begitu. Sekarang sudah dapat pasangan gitu ya, baik suami maupun istri, ternyata dia ya kita lihat ya masih suka melakukan kemaksiatan. Nah bab kemaksiatan ini ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kemaksiatan itu kan bertingkat-tingkat.
Ya, ada yang levelnya dosa kecil, ada yang levelnya dosa besar. Ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan begitu. Ya. Ada dosa-dosa yang Allah sebutkan sebagai dosa-dosa kecil, ada yang Allah sebutkan kategorinya dosa-dosa besar. Ya. Seperti misalnya syirik ya, kalau dosa-dosa seperti itu dosa-dosa kekufuran. Ya. Nah ini kemudian kita harus paham dan bagaimana menyikapi itu. In case ya, terjadi itu dengan pasangan kita, ya la samahallah ya, jangan sampai kemudian terjadi kepada rumah tangga kita. Tapi kalaulah mungkin ya, kita diuji Allah dengan begitu ya, kita dapat pasangan karena kesalahan kita dulu, ya, tidak menjadikan agama sebagai landasan di dalam memilah dan memilih. Kemudian adalah ya kejadian ya, suami istri ya, masing-masing melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, jika memang ya kemaksiatan yang dilakukan oleh pasangan kita, ya baik istri maupun suami, itu kita harus paham ini kategorinya sifatnya dosa besar atau dosa kecil. Nah, tanya kepada guru kita. Ini dosa besar apa dosa? Kalau dosa besar itu kaitannya dengan hukumannya hukuman kisos ya. Hukumannya berat ya, seperti membunuh itu dosa besar ya. Kemudian berzina, mencuri ya. Mencuri itu dosa besar karena harus dipotong tangan. Kemudian minum arak ya, mabuk ya. Kalau minum arak itu di zaman Sayyidina Umar dicambuk ya 80 cambukan. Nah, itu kan dosa besar juga karena efeknya merusaknya luar biasa ya. Mabuk ya, kena narkoba. Itu udah dosa besar tuh. Yang jelas yang paling besar adalah musyrik, syirik. Datang ke dukun atau juga mungkin meyakini ya, agama lain selain Islam, agama yang benar, atau terjerumus ke dalam ajaran sesat ya, itu juga bagian dari dosa besar. Nah ini kita harus paham kelas-kelasnya. Nah di luar itu ya bisa jadi dosa-dosa kecil ya, suami mungkin subuh bangunnya telat gitu ya, itu ya, atau mungkin ngomongnya kadang-kadang agak kasar, itu bagian dari dosa-dosa kecil ya. Atau mungkin kalau ngantor masih kurang amanah misalnya, ya bisa jadi itu bagian dari bukan dosa-dosa besar. Nah, ini kita harus paham ya. Nah ketika itu wilayahnya adalah dosa-dosa kecil ya, maka dalam hal ini sikap kita ya sebagai pasangan yang terbaik adalah sebagaimana yang Allah sebutkan ya, yang Rasulullah sebutkan di dalam sebuah hadis ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ya, fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Tindakan pertama yang kita lakukan adalah kita cegah ya, kita cegah kebiasaan buruk pasangan kita itu dengan segala apa yang kita sanggup dan kita mampu. Istri ya, kalau suaminya mendapati ya, kita dapati melakukan perbuatan sering ya, terjerumus dalam perbuatan dosa-dosa kecil ya, kemaksiatan, ingatkan, cegah ya udah kelihatan tuh ya bergaulnya sama orang yang nggak benar, wah ini tuh geng-geng pemabuk itu, dia udah mulai masuk situ ya cegah sebisa mungkin. Nah, kalau perlu anak suruh jadi mata-mata, lihat deh mana bapak kamu, kalau ada nongkrong di pos ronda ibunya langsung turun, istri turun aja nggak apa-apa, turun, ayah pulang, nah pegang tangannya jangan kupingnya ya pegang tangannya jangan kupingnya, ayo kita pulang si adik nunggu itu. Itu bagian dari mencegah, cegah sebisa mungkin. Wah suami saya galak Abi Genji ya, main gampar aja ya, fabilisani ya, coba pakai lisan. Bilang ke suami ya, ini begini ya, ajak dialog ya. Nah, kalau nggak bisa juga ya, dengan lisan kita pakai lisan orang gitu ya, pakai lisan orang ya, mintalah gurunya, mintalah Pak RT atau mintalah temannya yang dia segenin, minta bosnya ya, laporin aja ya, datang ke tempat bosnya ya, atau datang ke ya diam-diam aja jangan sampai dia tahu ya, datang ke tempat temannya ya, minta tolong suami saya itu suka begini-gini, saya takut ya dia terjerumus ke perzinahan ya, suka nongkrong di acara dangdutan misalnya ya, atau suka main-main di pinggir-pinggir pub gitu, bentar lagi masuk ke pub itu tuh ya. Nah ini kita cari temannya ya, minta dia nasihatin, cari orang ketiga.
orang lain yang lisannya kita nggak fasih, omongannya didengar. Ya. Ingatkan mereka supaya kemudian tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Suami juga sama ya, ketika istrinya ya sudah mulai cenderung, sudah mulai terlihat suka melakukan dosa-dosa ya, suka ngobrol sama tetangga, ngalor ngidul, ngerumpi, ngomongin orang, itu kan dosa ya. Apalagi misalnya sudah kelihatan tuh suka dandan menor begitu kan. Ya, kemudian pergi ya tanpa izin ya, nah ini sudah harus ambil tindakan ya, suami nggak boleh diam ya, panggil ya, cegah kalau dia mengarah kepada kemaksiatan, lagi ngobrol gitu sama tetangga, kita pulang kerja kecapean ya, anak ingusnya udah mana-mana ya, rumah berantakan, ya Allah, suami jangan diam aja, berdiri cari istri, pegang tangannya Adinda, pegang jangan tangannya ya, jangan kupingnya, pegang, ayo pulang si Ade tuh kasihan belum mandi. Abang juga bawa makanan, padahal nggak bawa makanan. Wah kalau dibilang makanan kan semangat, bawa martabak tuh gitu kan, padahal nggak bawa martabak ya. Bawa pulang sampai ke rumah, nasihati, kenapa gitu tuh si Ade, nggak usah marah ya. Memang kadang-kadang bikin emosi, ya. Nggak usah marah tuh si Ade. Lihat nih rumah, abang pulang belum, makanan belum ada, kamu ngapain seharian gitu. Nasihatin. Nggak bisa dinasihatin, nah pakai lisan kita, nggak bisa dicegah begitu, galakan dia daripada kita, diajak pulang marah minta cerai. Maka kemudian pakai dinasihatin juga misalnya malah jadi ribut ya, pakailah lisan orang ketiga. Lisan orang ketiga ya, mungkin gurunya, temannya yang dia hormatin, bosnya gitu ya, kalau dia bekerja ya. Atau juga mungkin di situ kan suka ada ya guru-guru ngaji atau orang yang dia respect begitu, minta tolong ke dia nasihatin, saya minta lisannya deh nasihatin istri saya. Cari orang ketiga, pihak orang ketiga. Nah, tujuannya apa? Supaya kemudian kemaksiatan yang dilakukan oleh pasangan kita ya bisa tercegah. Apalagi kalau kemudian itu jika menyangkut persoalan dosa besar tadi ya. Auzubillah, misalnya arahnya kepada perzinahan, arahnya kepada perbuatan kriminal ya, narkoba, pencurian dan sebagainya. Nah, itu kan ngeri kita ya. Nah, cegah sekuat mungkin. Istri kalau tahu suami bisnisnya bisnis narkoba ya, cegah. Nah, kalau mau nangislah di situ. Jangan nangisnya itu setelah suami ditangkap datang polisi ngegerebek baru nangis. Jangan nangis di situ, nangisnya ketika ketahuan. Suami bisnis narkoba, nangislah di situ. Bawa anak-anak, abang mau ngasih makan ke kita nih, pakai uang haram. Nah. Oh gimana nih, sekarang nyari yang halal susah. Misalnya nggak ada suami, pendek geraknya. Kasih tahu abang tuh harus rajin sholat begitu kan. Abang sibuk nyari duit tapi nggak sholat, ya gimana Allah meredo? Nah, gitu ya. Ingetin itu. Sehingga kemudian dia disadar. Nah, itu nangis yang tepat tuh di situ. Tapi kalau udah datang polisi nangis-nangis ya nggak ada gunanya. Ingatkan dia. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Apalagi kalau kemudian mengarah kepada kekufuran, ya, sudah mulai main dukun, ya, sudah mulai ya pemikirannya aneh-aneh, ikut ajaran sesat. Istri juga, ya suami juga harus menegaskan, ya harus mencegah semaksimal mungkin. Nggak bisa melalui kita pakai orang ketiga. Ya nggak bisa pakai lisan kita, ya, pakai lisan orang. Aduh abignya ini udah kuat banget kemaksiatannya begini. Nah yang terbaik yang kita lakukan adalah yang pertama, kita di dalam hati, kan kalimat dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Hati kita ini jangan terbawa dengan arus kemaksiatan pasangan kita. Si ayahnya juga begitu, yaudah saya juga begitu. Nah itu nggak boleh ya. Tetap pasangan kita sebagai suami ataupun istri punya pendirian bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kemaksiatan yang bukan bagian dari cara hidup kita. Nah setelah itu kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekuat tenaga, semampu yang kita bisa meminta kepada Allah agar kemudian ya, pasangan kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta kepada Allah, mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sampailah kemudian ya, satu masa di dalam doa-doa kita
Yakinlah ya Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ya, karena Allah kan memerintahkannya begitu. Diingatkan, dinasihati, ya pakai orang ketiga kan bunyinya begitu. Sudah dipenuhi itu semua, yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan ngasih solusi, ngasih jalan keluar, sekalipun jalan keluarnya itu adalah sebuah perpisahan. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Allah Nuh ya dan juga Nabi Allah Lut alaihissalam. Keduanya Allah pisahkan dari pasangan masing-masing. Itu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dinasihati tidak berubah, sudah kita cegah pakai tangan kita juga tidak berubah, ya dinasihatin apa lagi? Maka jalan terakhir adalah kemudian kita berpisah secara baik-baik ya. Yani apabila dosa besar yang dilakukan adalah dosa yang sangat berpengaruh pada agama agama kita, waduh dia udah terjebak ajaran sesat, dia sudah mengakui Tuhan selain Allah, ikut ajaran aneh ya, yang jelas-jelas melanggar syariat, sudah musyrik dan sebagainya. Kalau itu sudah ini ya, dan kita sudah tidak bisa menyadarkannya lagi, dia sudah paten di situ, maka kemudian kita pikirkan keselamatan agama kita dan anak-anak kita. Jangan sampai kemudian anak kita juga terjerumus ke dalam ajaran sesatnya begitu ya. Maka kemudian solusi yang terbaik di situ adalah harus berpisah ya. Nah, tapi kalau misalnya pengaruh dosa itu hanya kembali kepada yang bersangkutan saja begitu ya, kalau misalnya adalah kemaksiatan sudah kita tegur tapi susah juga ya. Tapi itu yang dia rusak diri dia, ya dia tetap tanggung jawab misalnya ngasih nafkah dan sebagainya kepada kita, tapi dia sibuk juga dengan minuman kerasnya, ya dia sibuk juga dengan judinya misalnya. Nah, kalaulah seperti itu, ya kalaulah seperti itu, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan doa itu kemudian mengubah situasi dan kondisi kita sampai batas waktu yang kita sanggup. Wah, udah nggak bisa lagi nih lihat suami main judi, ya suami ya bermaksiat begini begitu, ya merusak dirinya. Nah, maka insya Allah ya dalam hal ini ya, perceraian adalah sebuah solusi yang terbaik. Makanya di dalam Islam ya ada pintu, yaitu tadi ya, adanya pintu perceraian. Karena kita tahu ya prakteknya tidak semua pasangan suami istri itu hidup ideal sebagaimana yang diharapkan. Karena kan yang namanya rumah tangga itu pasti terjadi ada unsur lain yang mempengaruhi ya. Suami kita itu dipengaruhi oleh bukan hanya kita sebagai istrinya, atau istri kita itu tidak hanya dipengaruhi oleh kita sebagai suaminya. Dia juga punya teman, dia juga punya rekan, apalagi zaman sekarang medsos ya. Informasi dari mana saja mudah masuk ya, dicerna. Kemudian teman bisa lintas batas ya. Kalau dulu mungkin istri kita hanya berteman dengan tetangga-tetangganya. Sekarang teman-teman SMP, SMA-nya yang dulu ya masih kecil-kecil juga udah bisa ketemu begitu kan melalui media sosial. Ada WhatsApp grup dan sebagainya. Dan itu kemudian mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi situasi dan kondisi yang pada akhirnya kemudian juga bisa menjadi pemicu perpecahan di dalam memicu permasalahan ya di dalam rumah tangga. Tadinya suami saya ini baik-baik saja, tapi kemudian ketemu teman lamanya rupanya pengedar narkoba. Lalu kemudian terjadilah itu ya. Tadinya istri saya ini baik-baik saja, ketemu kemudian mantannya gitu ya. Lalu kemudian terjerumuslah di dalam perzinahan dan sebagainya. Nauzubillah. Ini yang kemudian kita harus paham. Oleh karena itu, ya dalam konteks ya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, kemudian bagaimana kita menyikapi pasangan kita yang bermaksiat ya di dalam rumah tangga, selama berumah tangga dengan kita. Maka kita kembalikan segalanya kepada konsep ketakwaan kepada Allah. Ya, fahami agama dengan benar, ya, fahami ajaran Islam dengan benar. Ya. Oleh karena itu jangan putus ke majelis-majelis ta'lim. Ya. Suami kalau mau istrinya baik, ya, memperbaiki kekurangannya, suruh dia, ajak dia ngaji. Ya. Suruh dia cari pengajian. Kalau perlu kita yang carikan pengajian. Nih kamu gabung sama ini. Nggak mau, kalau nggak mau siap-siap potong uang belanja 50%. Ancam aja ya. Suruh dia ikut pengajian, insya Allah mudah-mudahan ada perubahan gitu ya. Istri juga sama, ketika suami ya belum ada grup-grupnya pengajiannya,
Motivasi dia supaya kemudian ikut ngaji. Ayah, ikut dong ngajian sama ini itu, kayak teman-teman abang teman ayah tuh si Anu gitu ya. Dia ngaji ke masjid, ngaji ke musola, ngaji ke guru Anu gitu ya. Suruh motivasi dia supaya ngaji. Agar kemudian ya, ilmunya bertambah, karena masalah kita setiap hari bertambah. Kalau masalah kita bertambah, kemudian ilmu kita tidak bertambah, yang ada kita keteteran menghadapi persoalan-persoalan hidup, termasuk salah satunya adalah menghadapi tingkah pola pasangan kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah nasihat ya, yang memberikan pencerahan kepada pasangan-pasangan yang baik yang akan menikah maupun juga yang mungkin sudah menikah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.